Apa kabar hari ini? Antusias, luar biasa. Yes, 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 diberkati. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak rindu supaya adik-adik yang mengikuti ibadah secara online supaya tertib ya. Jangan ada yang makan-makan, jangan ada yang tidur-tiduran ataupun main HP. Semuanya fokus memuji Tuhan. Oke? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita lipat tangan kita, siapkan hati kita, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kami boleh fokus Tuhan untuk memuji, memuliakan hati-Mu. Layakkan kami Tuhan Yesus, kuasai kami dengan roh kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang ada di rumah, adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Yeay. Mari kita angkat pujian kita. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Yang di rumah ikuti gerakan Kakak Lia dan Kak Mary ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik sekali lagi, asik sekali lagi, asik. Haleluya. Haleluya. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Semua lipat tangannya, adik-adik boleh duduk kembali. Tunjukkan sikapmu di hadapan Tuhan ya, karena Tuhan melihat dari surga kesiapan hati adik-adik di rumah. Mari kita katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan,
aku? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, naikkan pujian dan syukur. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu, kami bersyukur Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Sungguh Kau Bapa yang baik, Kau teramat baik selama-lamanya. Oh Yesus. Kami berikan hati kami Yesus kepadamu Tuhan sepenuhnya. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan, dalam kehidupan anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian kita, ku berikan hatiku dan jiwaku. Berikan hatiku dan jiwaku. Adik-adik boleh angkat tangan yang ada di rumah. Amin Yesus. Yes, di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku.
Terima kasih Tuhan buat kesehatan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh Tuhan kasih hidup kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa Tuhan menikmati Tuhan keindahan berkat yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap, kami rindu Tuhan untuk duduk tenang dan mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mempraktekkan Pentakosta yang ketiga. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri dan ikuti Kak bahas ya. Pentakosta yang ketiga artinya: 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan kuasa Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan jiwa banyak bagi Tuhan Yesus. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk membangkitkan dan menyelesaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku.
Baik adik-adik, sekarang mari kita bawakan persembahan kita ya. Dan ingat, jangan lupa persembahannya nanti dititip sama mama papa saat beribadah raya di hari Minggu ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau baik, sangat baik bagi kami yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa khususnya buat anak-anak kami di sekolah minggu ini Tuhan, yang sudah setia Tuhan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memanggil setiap jiwa-jiwa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah persembahan kami ini harum di hadapan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mama papa Tuhan yang sudah memberkati setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru buat mama papa. Engkau memberkatikan setiap pekerjaan mama papa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Rohku yang manis.
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku dan nuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sama-sama kita katakan anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Lagi katakan anak Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, salam papa dan mama, selamat pagi. Wow, luar biasa ya hari ini ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik, dalam mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatinya, duduk yang manis dan teratur ya. Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini Tuhan, di mana Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian yang manis di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi atas hidup kami. Jamah hati kami ya Bapa, pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, semuanya ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya, ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, tubuh kami, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus, supaya kami menjadi anak yang manis. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Wah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama katakan dulu, hidup
dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. 1, 2, 3 ya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Wow. Adik-adik pernah mendengarkan Roh Kudus? Pernah mendengarkan suara Roh Kudus adik-adik? Wah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita supaya mendengar suara Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Katakan, yes! Yes. Yes! Yes. Haleluya. Yuk, adik-adik, ayat Alkitab hari ini adik-adik bacakan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Tapi kakak nggak usah bacakan sekarang ya. Nanti setelah firman ini adik-adik semuanya baca ya. Ini. Kita dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Jadi adik-adik, bagaimana sih? Mungkin adik-adik pernah nih mendengar kalau orang tua mungkin di gereja berbahasa roh, atau mungkin kita sewaktu di sekolah atau mungkin di sekolah minggu dituntun oleh Roh Kudus. Wow, yuk kita dengarkan ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga menuntun adik-adik, menuntun kita supaya kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena begini, selama pelayanan Yesus, dia mengajar di tempat umum, melakukan banyak mukjizat dan memberitakan kebenaran Tuhan dengan kekuatan dan penuh keyakinan yang besar. Banyak orang mencintainya, tapi ada juga yang membenci dia. Beberapa mengenali kuasanya dan kebijaksanaan luar biasa yang melaluinya dia mengajar. Gitu adik-adik. Tetapi orang Farisi tidak dapat menerima pesannya. Karena orang itu terlalu mengikuti tradisi mereka orang Yahudi. Nah, salah satu orang tersebut adalah Nikodemus. Katakan Nikodemus. Siapa sih Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang-orang sangat menghormati Nikodemus karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hukum, perilaku yang taat pada hukum Taurat, dan juga kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia sudah banyak mendengar tentang Yesus dan dia sangat tertarik dengan ajaran Tuhan. Tapi dia juga banyak pertanyaan nih yang belum terjawab, sama nih kayak kita adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah banyak mungkin pertanyaan, ini tentang pengajaran Yesus gimana ya? Roh Kudus itu gimana ya? Gitu. Jadi dia telah mendengar tentang Yesus dan sangat tertarik dengan ajarannya itu. Tapi dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nikodemus ingin sekali berbicara secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena tadi dia adalah seorang Farisi, jadi dia itu harus berhati-hati agar tidak terlihat bersama Yesus di siang bolong. Iya dong, kalau misalnya nih nanti dia pergi ketemu sama Tuhan, kemungkinan kayak kita dulu ya, kayak kita juga ya adik-adik. Mungkin dibully, dimarahin, mungkin dia terintimidasi gitu. Nah, dia harus menemukan waktu yang khusus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, memang benar-benar ya, Nikodemus luar biasa pengen jumpa sama Tuhan Yesus. Dia rindu pengen jumpa sama Yesus. Apakah adik-adik merindukan seperti Nikodemus? Wow.
Pada suatu malam, dipandu oleh cahaya bintang dan bulan, Nikodemus menemukan jalannya melalui jalan-jalan kota yang gelap ke tempat Yesus tinggal. Dia memiliki banyak sekali pertanyaan tentang hukum, tentang ajaran Yesus, dan juga tentang Yesus sendiri, adik-adik. Nah, tapi Yesus siap sekali, siap banget untuk menjelaskan kepada Nikodemus segala sesuatu yang perlu, yang ingin dia ketahui. Wah, baik sekali ya Tuhan Yesus itu ya adik-adik. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan jika dia tidak dilahirkan kembali. Wow, mungkin Nikodemus sambil garuk-garuk kepala ya adik-adik ya. Gimana ya, lahir lagi? Sambil bertanya-tanya dalam pikirannya, kok aku kan sudah dewasa? Kok aku lahir lagi ya? Apa maksudnya ini? Jangan macam-macam dong. Masa aku udah dewasa, sudah bisa duduk, sudah sekolah, sudah bisa, mungkin waktu itu Nikodemus sudah kerja. Kok aku lahir lagi? Gitu. Namun dia masih bertanya-tanya, katanya, tidak mungkin dong seorang pria dewasa menjadi bayi dan dilahirkan kembali. Tetapi Tuhan Yesus ternyata tidak sedang berbicara tentang seorang bayi. Tuhan Yesus di sana tidak berbicara tentang seorang bayi, melainkan Yesus sedang berbicara tentang perubahan hidup seseorang yang dari yang jahat, yang nakal, yang suka berbohong, mungkin juga dia suka membuli, dia juga mungkin suka berbicara kotor sama temannya, atau suka menghakimi temannya. Dia berubah menjadi orang yang sangat baik, adik-adik. Nah, juga Tuhan berbicara di sana perubahan yang sangat-sangat radikal, dan dia benar-benar berubah, bertobat, dan sangat baru. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Sehingga rasanya seperti dilahirkan kembali. Jadi itu maksudnya adik-adik ya, lahir kembali ya adik-adik. Nah, kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh. Nah, itu kata Yesus. Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah seorang yang dilahirkan dari air dan roh, kata Yesus. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa sih yang gak bisa masuk kerajaan Allah? Maksudnya apa sih Kak? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, dia mungkin suka membuli, suka berbohong, suka berbuat jahat sama temannya, menghakimi temannya. Itu salah satu contoh belum dipenuhi oleh Roh Kudus, atau dia belum lahir kembali. Seperti yang dijelaskan sama Tuhan Yesus tadi ya adik-adik. Nikodemus masih bingung, tapi dia mulai mengerti. Nah, sampai masih timbul pertanyaan nih kayak kita adik-adik, mungkin kayak adik-adik ya. Kok gimana ya? Gimana caranya supaya ini terjadi? Bagaimana caranya supaya ini terjadi? Itu masih pertanyaan Nikodemus. Masih bertanya-tanya dalam hatinya adik-adik. Yesus tahu kalau Nikodemus itu mengalami
kesulitan untuk memahami bahkan mempercayai apa yang Tuhan sampaikan tadi gitu. Jadi kata Tuhan Yesus, jika kamu mengalami kesulitan untuk mempercayai hal-hal duniawi, akan sangat sulit bagimu untuk mempercayai hal-hal surgawi. Tapi kamu harus percaya. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu harus percaya. Kata Tuhan lagi, aku adalah Mesias. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus adalah Mesias. Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang, kata Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Titik. Titiknya enggak pakai neko-neko lagi ya, Dek. Pokoknya Yesus itu adalah Mesias. Semuanya sama-sama katakan, Yesus itu adalah Mesias. 1, 2, 3 ya. Oke. Katanya di sini kalau misi Yesus datang ke dunia adalah supaya memberikan hidup baru. Katakan, yes. Hari itu Nikodemus belajar tentang kasih Tuhan, tentang kehidupan kekal. Dia percaya dan menemukan tempatnya di kerajaan Tuhan. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau masuk surga? Ayo tunjuk tangannya. Wow, Kakak juga mau dong masuk surga. Kita semuanya mau masuk surga. Masuk surga. Untuk itu adik-adik, untuk mengenal kehendak Bapa, maka kita harus memiliki kerinduan seperti siapa tadi adik-adik? Seperti siapa? Nikodemus. Kita harus memiliki kerinduan seperti Nikodemus. Karena supaya kita dibaptis dalam roh dan hidup dalam tuntunan roh setiap hari, seperti tadi kakak bilang, harus punya kerinduan. Dan itu yang akan memampukan kita supaya kita lebih mengerti kehendak Bapa di surga. Amin. Luar biasa ya adik-adik, firman-Nya hari ini sangat memberkati. Wow. Yuk, kakak hari ini mau menyampaikan apa ya? Mau memberikan kuis nih buat adik-adik yang di rumah. Mungkin tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, jadi siapkan ya, dengarkan baik-baik apa yang kakak tanya ini. Di manakah tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tertulis di mana adik-adik? Terus yang kedua, siapakah nama tokoh yang kakak ceritakan tadi? Bahwa dia seorang pemimpin Yahudi, orang yang sangat dihormati dalam Yohanes 3, yang punya kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik nanti boleh jawab di kolom komentar ya, tulis namanya dan juga tulis jawabannya ya adik-adik. Oke, siap. Nah, biasanya adik-adik ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu untuk sharing kita pagi hari ini. Kita harap semuanya adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini, boleh menyimak, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, semuanya lipat tangannya,
tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami diajari supaya kami dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami Bapa, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Masa kami, pertumbuhan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sehari-hari kami melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, buat masa depan kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau akan menyiapkan masa depan yang terbaik, akan mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus setiap hari kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hatinya, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Semuanya angkat tangannya. Ada adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkat tangannya, arahkan hatinya buat Tuhan Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus melalui anaknya dan Roh Kudus turun atas setiap adik-adik yang di rumah, memberkati masa depan, memberkati sekolahmu, memberkati keluargamu, memberkati apapun yang kamu lakukan sepanjang hari. Biarlah engkau menerima berkat ini, melakukannya, firman Tuhan sepanjang hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau selalu setia dan melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Luar biasa. Salam Tuhan Yesus.